Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Allahumma rid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan materi diskusi. Kedua kalinya, selawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan kepada keariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan pancaran agama Islam. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Demokrasi, yang disusun oleh Muhammad Jaini, Muhammad Faisal, dan Irwin Hidayat. Langsung saja, pembahasan pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi terdiri dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Kemudian, pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi, yaitu ada dua kuasa, rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan yang terbanyak. Kemudian menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu kebijaksanaan umum yang ditetapkan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam setiap pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Kemudian menurut Profesor M.R. Muhammad Yamin, demokrasi adalah suatu dasar di mana pembentukan pemerintahan dan berada di dalamnya atau masyarakat dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur dan memerintah agar dikendalikan secara sah oleh seluruh warga negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Yeni. Macam-macam demokrasi. Ada 3, yaitu penyaluran kehendak rakyat, hubungan antara kelengkapan negara, prinsip ideologi. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan atau melibatkan seluruh rakyat yang dilakukan secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan-urusan negara. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan dalam sistem demokrasi yang melibatkan rakyat, pengambilan keputusan suatu negara secara tidak langsung dengan menyalurkan kehendaknya. Rakyat memilih wakil yang telah dipercaya untuk menjabat dalam parlemen sebagai penyalur aspirasi rakyat. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah sistem demokrasi di mana rakyat memilih perwakilan untuk menjabat di parlemen yang tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer adalah sistem demokrasi yang terjadi karena adanya hubungan erat antara badan eksekutif dan legislatif. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah suatu sistem demokrasi di mana eksekutif dan legislatif kedudukannya terpisah. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat adalah gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, langsung saja. Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang menekan kepada kebebasan individu yang sering mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat adalah
Demokrasi yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berasaskan musyawarah, manfaat yang mengutamakan kepentingan umum. Ciri-ciri pemerintah demokratis: adanya keterlibatan warga negara dalam kurung rakyat dalam mengambilkan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung perwakilan. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang diduduk di lembaga perwakilan rakyat. Baik, sekian dari kelompok saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.